Dengan ini kami bisa mendeteksi lebih awal ya anomali-anomali yang terjadi, sehingga nanti dengan segera kami juga bisa memberikan masukan-masukan kepada rumah sakit. Ya, ini contoh. Saya yakin klaim Januari sudah selesai, ya, maksudnya sudah terbayar. Makanya ini saya ambil Januari. Ada yang belum terbayar? Ada yang belum terbayar klaim Januari? Belum, Mbak ini. Tapi sudah ngajukan? Oh, belum ngajukan. Nah, ada lagi? Ya, ini saya asumsikan klaim Januari sudah. Nanti kita coba masing-masing bulan. Intinya kalau sudah kirim final, kalau di coding itu sudah kirim final, maka data itu akan terekap di sini, ya. Dari klaim Januari atas pasien rawat inap dari rumah sakit yang sudah bisa ditarik itu ada sekitar 11.713 klaim, di mana tarif CBG-nya sekitar 50,2 miliar. Sedangkan tarif rumah sakit seluruhnya ada 57,8 miliar. Laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuannya. Loss atau umur, capaian umur tertinggi ada di usia-usia produktif, ya. Ini hari pulang, pasien pulang paling banyak di hari Senin, ya, mungkin karena nunggu dokternya visit lagi. Ya, ini kan juga sebenarnya ya, ini kan sebenarnya juga masalah, ya, apakah tidak bisa tanpa menunggu misalkan, ya. Dan yang kedua di hari Sabtu. Ya, Sabtu sama Senin ini head to head. Ini mungkin sebelum Ahad. Nah, seperti itu. Ini ke bawah bisa, Amit, Mas Rudi, atau Mas Hoiri, yang browsernya. Nggak, di escape dulu. Oh, baterainya mau habis. Oke. Di escape, terus yang di browsernya, Mozilla-nya. Nah, ini ke bawah dulu. Ini dibesarkan ya, Mas. Ini Mas Ferry, ini diperbesar aja. Nah, sementara ini baru saya yang dapat approval untuk, nggak bisa ya? Approval untuk mengakses ini. Cuma secara berkala kami juga laporkan ke Dr. Absor dan Dr. Zainul. Nggak iso, Mas ya? Kenapa kok gini? Kan oke, nggak apa-apa wis. Oke, ke bawah, ke arah bawah. Nah, di sini pun kita tahu berapa pasien yang iki sing sing screenshotan, Mas. Coba di escape dulu. Itu yang screenshot. Nah, oke, ke bawah. Mohon maaf. Yang meninggal 421, ya, sebagian besar adalah pulang baik. Kemudian kelas 3, sebagian besar ada di kelas 3, ya. Terus ke bawah, diagnosisnya terbanyak juga bisa dilihat. Terus ke bawah. Terus top 10 ICD juga bisa stop. Dan ternyata di Januari itu yang paling banyak tetap kasus bersalin, ya, bersalin ada 1247 dengan loss rata-rata 2,9 hari, biaya rumah sakitnya sekian 6,9, kemudian klaimnya 5,1. Nomor 2 DHF, terus ke bawah. Ini terdata semua, terus ini ICD 9, terus saya kasih tahu yang unit cost-nya. Nama dokternya paling banyak, terus ini petugas kodernya, nama teman-teman lah, stop, ya. Jadi dari sini untuk seluruh klaim biaya satuannya sekitar 4,2 juta. Jadi inilah biaya rata-rata
unit cost dari klaim BPJS yang ada di RSMA Jawa Timur ya, dengan total pendapatan dengan total pendapatan selisih minus 7,8 miliar ya, atau minus sekitar 15%. Ke bawah, pendapatan apa yang menyumbang? Kalau kita lihat, rawat yang biru surplus, yang hijau defisit. Kalau kita lihat loss satu hari, ke bawah mas, sorry, ke bawah atau ke atas itu namanya, lihat kan. Nah terus ke bawah sedikit. Nah ya, yang warna biru ini adalah loss satu hari plus ya, tapi ada juga rumah sakit yang loss satu hari sudah min ya, tetapi dalam hal ini yang besar masih plus. Rawat inap hari kedua, beberapa sudah jumlah yang minus sudah jauh lebih besar ya. Rawat inap ketiga, keempat, nah ini polanya jadinya seperti ini. Kalau kita baca sekilas, rawat inap hari kedua sudah dalam tanda petik merugikan ya. Saya bilang dalam tanda petik karena memang itu faktornya banyak ya. Apa aja ke bawah mas? Apa aja kasusnya yang minus? Yang minusnya besar? Nah ini DHF ya, infeksi virus, operasi seksio ringan, GE ya, nyeri abdomen. Nah, ini penyebabnya yang jadi penyebab minus, dan jumlahnya adalah yang ini ya. Jumlahnya yang ini. Terus ke bawah, yang plus ada sekian, dan ini 10 besar penyakit yang plus. Silahkan lihat apa-apa yang plus ke bawah. Terus habis. Oh masih ada toh. Terus. Nah ini yang minus ya. Nah intinya teman-teman semua ini masih prototipe awal ya. Prototipe awal dari dashboard yang kemudian kita bisa siapkan. Dan kita tidak terlambat nunggu audit, hasil audit untuk kadangkala intervensi. Ini bisa diakses real time. Dan teman-teman juga tidak usah nambah kerjaan untuk kirim berkas. Secara otomatis ketika teman-teman kirim ke Kemkes ya, ketika di e-claim itu otomatis data akan masuk ke kami ya. Sehingga sekali lagi titip kepada direktur, kepada IT, ketika yakinkan kami amanah, insya Allah kami sangat amanah untuk mengelola data besar ini. Ketika memang IP publiknya berubah atau API publiknya bermasalah atau user ID-nya berganti, tolong diinfokan ke kami ya, seperti itu. Oke, ada yang ke atas lagi mas, pol atas. Ada yang volunteer atau penasaran ingin tahu rumah sakitnya? Saya kasih, Mbak Suryatin mau? Mau? Kita lihat RSML ya. Kita mulai dari RSML. Klik mas, yang di Hospital All ini. Cari yang Muhammadiyah Lamongan. Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Ke bawah, ke bawah. Nggak bisa di-set itu saya kayak. Saya dashboard biasa. Lah itu. Oh Lumajang. Plus minus mungkin masih ada perubahan sedikit-sedikit mungkin Mbak Suryatin secara jumlah dan sebagainya, tetapi tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita baca sekilas, pasien yang pulang pada bulan layanan Januari, 1 Januari sampai 31 Januari untuk pasien rawat inap ada 1111 klaim, betul nggak? Mungkin sekitar segituan ya. Total biaya rumah sakitnya adalah 7,1 miliar, untuk inasibisnya 7,2 ya. Oke, ke bawah. Bagus ini. Terus ke bawah. Lihat unit cost-nya. Ini paling terbanyak sepsis. Terus ke bawah. Itu yang terbanyak itu tidak melihat diagnosis primer atau sekunder ya. Pokoknya yang dimasukkan di input itu nanti akan terbaca. Slide. Terus ke bawah. Ke bawah mas, sorry. Sampai unit cost. Kelas 3 paling banyak. Tuh, nggak mau. Tujuh koma kalau nggak salah unit cost-nya.
Oh, 6,5 ya. Unit cost-nya 6,5 untuk posisi kelas rumah sakit kelas B ya. Kalau rumah sakit kelas C sekitar 4, kalau rumah sakit kelas D sekitar 3, ya. 6,5, pendapatan selisihnya bisa positif ya, 30 juta atau 0,42%. Ini luar biasa ya. Sebelumnya kayaknya belum pernah ini RSML yang positif ini. Biasanya naik tak inceng sekilas itu mesti negatif, terus saya jabrian sama dokter Umi biasanya ya. Ini posisinya. Terus ke bawah sedikit Mas, kita lihat loss-nya. Loss 1 hari untung, loss 2 hari masih menguntungkan. Ke atas, ke bawah Mas. Ke atas, namanya ke atas atau ke bawah. Stop. Loss 3 hari, 2 hari menguntungkan, loss 3 hari masih menguntungkan. Posisi loss ke-5 hari ini sudah mulai defisit ya. Ini positioning di Lamongan ya. Nah, ini posisi Lamongan. Oke, ada lagi rumah sakit kelas C? Ponorogo, silakan. Api kalau Ponorogo. Itu. Nah. Kurang lebih 900 klaim ya. Nilai tarif inanya 3,7, tarif rumah sakit yang diinput 4,1 ya. Nanti dicocokkan plus minus tetap ada selisih tapi nggak terlalu signifikan. Pulang terbanyak dari Senin, usia produktif, perempuan tetap lebih banyak. Ke bawah Mas. Terus lihat unit cost-nya. Ke atas sedikit. Unit cost-nya bagus. Saya banyak belajar dari Ponorogo. Dia N+1 tanggal berapa, Dr. Uli? Tanggal 5 ya. Maksimal tanggal 5 sudah kirim berkas ke BPJS. Ya, Ponorogo itu. Applause untuk Ponorogo. Saya tahu dan belajar banyak dari beliau. Tapi unit cost-nya masih sangat bagus. Tidak asal-asalan. Itu yang saya kaget, karena hipotesis awal saya ini unit cost-nya Ponorogo itu rendah. Ternyata ketika lihat ini, ternyata bagus. Ya. Bayangkan sekali lagi tanggal 5 sudah kirim berkas, maksimal tanggal 5 sudah kirim berkas ke BPJS sehingga diyakinkan di tanggal 20 kurang lebih sudah cair bulan layanan tahun lalu. Jadi ini Februari sudah cair ya, Dr. Uli ya? Februari. Oh, Februari sudah cair. Ada yang Februari belum mengajukan ya. Ya, ini yang harus belajar dalam hal ini untuk manajemen klaimnya ke Ponorogo ya. Kalau Dokter Wegik sering cerita itu, kami masih bisa sebenarnya lebih up lagi untuk hal ini ya. Oke, itu. Rumah sakit kelas D 4,1 ya, tadi 6,5. Mana Mbak? RSI Aminah, RSI ya. Kapan hari itu error? Nggak tahu, mudah-mudahan ini bisa. Kapan hari itu saya cek itu error. Saya hubungi Dokter Farah juga. Mudah-mudahan bisa sekarang. Ke bawah kayaknya, agak bawah. Itu iya betul, RSI Aminah. Oh, masih belum mau. Masih belum mau, Mbak. Ya. Ini ada tandanya ini. Kelas D? D. Delta. Yang boleh. Gimana? Ya, intinya secara real time kami bisa melihat ya. Teman-teman, bukan tujuannya kami spionase banding-bandingkan, tapi lebih ke arah rumah sakit mana yang efektif dan efisien. Itu menjadi satu rujukan kita untuk belajar. Kalau saya belajar dari perkuliahan, dari apapun itu, kekuatan kita di era turbulensi ini adalah berjejaring ya, dan itu Muhammadiyah sudah punya ya, sehingga kekuatan berjejaring ini bukan hanya tulisan warna hijau JR SMA itu aja, tetapi juga bisa benar-benar
dalam apapun itu kita bisa saling belajar. Kembali ke slide. Bapak Ibu barangkali ada yang mau langsung tanya, monggo. Silahkan. Ya, jangan minta yang tampilan tadi, jangan. Lagi yang lainnya, monggo silakan. Nah, monggo Bang. Nggih. Sampeyan kok ngerti wae dene ate ana entak kok. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari RSI Aisyah Malang. Dr. Tommy, terkait dengan unit cost, apakah ada standar dari atau spread yang tadi disampaikan rata-rata untuk kelas B, C, atau D? Ada kalanya memang kalau kita melihat masing-masing rumah sakit ataupun per daerah kita, Jawa Timur itu kan memang dari sisi keekonomian, ada hubungannya dengan UMK, kemudian rata-rata dokter di sekitar itu berdasarkan kolegium, itu kan juga mempengaruhi, dokter. Nggih. Mohon pencerahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Farida. Jadi untuk unit cost di sini adalah unit cost klaim. Ya, nanti di slide-slide berikutnya ada unit cost biaya RS, nanti juga akan kami sampaikan. Memang itu masing-masing ada lokal wisdom sendiri-sendiri. Ya, nanti posisinya Malang seperti apa kita lihat. Ya, insya Allah ada. Untuk kemudian apakah unit cost rumah sakit kelas D itu berapa ideal? Memang Kemkes tidak merilis dengan resmi, tetapi kalau saya kadang gregeten melihat ada rumah sakit kelas D yang unit cost-nya dikurang dari 3 juta. Ya, gitu kadang-kala saya itu gemes gitu loh. Ya, mungkin sebenarnya masalahnya itu di distribusi kasus, ya, di frekuensi kasus, tetapi rasanya kok kurang nyaman gitu, ya. Kelas C kalau saya angka saya di 4 juta, ya. Kelas D itu minimal 3 juta, kelas C minimal 4 juta. Ya, itu angka saya loh ya, nggak ada referensinya, tapi melihat mengamati proses-proses yang ada nilainya demikian. Oke, kembali ke slide Mas. Ya, insya Allah nanti ada Mbak Farida. Oke, lanjut. Intinya kita sudah punya ini, lanjut. Ini termasuk yang tadi ditanyakan oleh Mbak Farida. Sebenarnya ceritanya jadi tarif itu seperti apa? Ceritanya dari jadi tarif itu seperti apa? Ceritanya cukup panjang. Tarif sekarang masih bertendens pada PMK nomor 64 kalau nggak salah tahun 2016. Sedangkan secara perundang-undangan 2 tahun harus direview, tetapi sampai 2022 belum ada review, baru kabarnya mau dirubah, ya. Yang pertama itu dari data costing. Enter 1 Mas, slide 1, klik. Lagi, satu lagi. Yang pertama dari data costing. Data costing ini didapatkan dari beberapa rumah sakit sampel, ya. Kapan hari BPJS bersurat ke rumah sakit untuk minta data costing, tetapi Persi tidak membolehkan. Itu adalah untuk mencari data ini. Output dari costing adalah unit cost, ya. Yang kedua, data coding. Coding ini PMK tahun 64 tahun 2016 itu didapatkan dari 18 juta coding, ya. Kemudian dia diolah, outputnya adalah CBG and loss. Dari proses ini ketemulah yang namanya sebagai CBG cost. CBG cost kemudian dikalikan dengan cost week. Nanti kita akan kenalan cost week itu apa. Dikalikan dengan cost week, nanti jadilah satu instrumen yang namanya cash mix index. Dari cash mix index kemudian tarif merupakan perkalian antara cost week, cash mix, dan adjustment factor, ya. Jadi ceritanya untuk jadi tarif seksio sekian, tarif DPD sekian, itu ceritanya seperti ini. Sehingga ada minimal ada 5 hal penting
yang menjadi catatan kita semua yang harus kita intervensi. Yang pertama adalah coding, bagaimana kita membuat coding yang berkualitas tanpa fraud, ya. Yang kedua adalah costing, bagaimana manajemen biaya dan manajemen atas pelayanan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah cost week, bagaimana kita bisa mengidentifikasi diagnosis apa yang mempunyai cost week besar, tapi tidak pilih-pilih ya, tapi paling enggak kita tahu cost week ini besar dan potensinya untuk pengembangan lebih besar. Berikutnya, cash mix index. Ini merupakan instrumen yang amat penting ya. Nanti ada di slide berikutnya ada. Yang berikutnya hospital base rate ya. Jadi yang terakhir nanti adalah hospital base rate. Ini nanti kita akan tahu positioning dari masing-masing rumah sakit untuk hal ini. Ya, adjustment factor ini lebih ke arah faktor koreksi saja, di mana memang tarif kita mengenal perbedaan antara kelas 1, 2, 3, kemudian perbedaan antara rumah sakit pemerintah dan swasta, perbedaan antara regional 1, 2, 3, 4, 5, itu koreksinya nanti namanya adalah adjustment factor. Slide. Nah, ini yang saya tadi bilang, ya. Di dalam indikator kinerja FKRTL tahun 2021 ada 5 kategori. Salah satunya adalah cash mix index rawat inap tingkat lanjut dan rawat jalan tingkat lanjut. Jadi cash mix index sekarang itu sudah muncul, ya. Walaupun belum banyak sosialisasi bagaimana cara menghitungnya, tapi ini sudah muncul di sini, ya. Nah, ini ada deskripsinya dan kita nanti akan belajar bersama untuk hal itu. Slide. Nah, ini slide. Belum lagi nanti kalau kita bicara global budget yang rencananya juga mau dilakukan, mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat, dan global budget ini sudah diuji cobakan di sekitar 50 kabupaten kota. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya sekali lagi adalah hospital base rate nasional, nanti kita akan bicara apa itu, dikali nilai cash mix, ya. Bukan dikali jumlah kasus, tetapi dikali nilai cash mix, dikali adjustment factor. Dari nilai yang ada itu dikumulatifkan ada sekitar 10 atau 12 langkah, ya, yang kemudian nanti menjadi nilai angka rupiah yang itu dijadikan modal oleh rumah sakit. Jadi pembayaran di awal global budget itu kurang lebihnya. Nek cukup ya, nanti suatu saat ketika memang ini kan masih beberapa tahap, sekarang masih tanpa resiko, nek cukup, nek luweh ya balik no, nek kurang jaluk neh. Sekarang kan masih tahap tanpa resiko, global budget tanpa resiko. Tapi nanti ketika sudah real global budget, nek luweh hakmu, tapi nek kurang nggak boleh jaluk, ya. Tapi kalau luweh, kalau lebih tahun depan dikurangi, ya. Nah, seperti itu. Sehingga memang ini bermain-main dalam tanda petik, pemahaman dan bermain-main tentang indikator-indikator ini sangat penting di era sekarang.